Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Putra Rinaldi dengan NIM 24108620119. Di video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan ujian akhir semester hukum media. Semua contoh kasus yang saya pakai adalah kasus nyata yang benar-benar terjadi di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke soal pertama, yaitu mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik. Di nomor 1 ini saya mengambil contoh kasus dari kasus Bonnie Blue yang baru ini terjadi di bulan Desember di Bali. Untuk soal pertama tentang pelanggaran kode etik, saya mengambil contoh kasus yang sempat viral pada bulan Desember 2025, yaitu kasus Bonnie Blue, seorang warga negara Inggris yang digerebek di sebuah studio di Pererenan, Bandung, Bali. Waktu itu polisi menemukan Bonnie Blue bersama beberapa WNA lain dan berbagai properti yang diduga untuk produksi konten dewasa. Banyak media langsung membuat judul bombastis seperti studio porno digerebek atau bintang porno produksi konten seks. Tapi setelah pemeriksaan, polisi menyatakan tidak ada bukti pembuatan atau penyebaran pornografi. Bahkan saksi-saksi WNA di lokasi itu menyebut aktivitas tersebut merupakan bagian dari semacam reality show, bukan produksi pornografi. Jadi informasi sebenarnya itu jauh dari narasi yang diberitakan oleh media. Nah, di sini media itu melanggar beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik. Yaitu yang pertama ada pasal 1 yang mana berisikan akurasi karena fakta itu disajikan tidak sesuai hasil pemeriksaan polisi. Kemudian pasal 3 mengenai verifikasi, yaitu berita naik sebelum ada verifikasi yang lengkap. Kemudian mereka juga melanggar pasal 4, yaitu tidak beritikat buruk karena judul sensasional itu merugikan pihak yang terkait. Kemudian ada juga pasal 10 yang dimana praduga tak bersalah, di mana media ini seolah-olah memvonis sebelum ada kepastian hukum. Nah, penyelesaian kasus seperti ini itu tidak lewat pengadilan pidana, tetapi diselesaikan melalui Dewan Pers. Dewan Pers ini bisa meminta media untuk melakukan hak jawab, kemudian bisa mengoreksi berita, meminta maaf, atau menyatakan bahwa media tersebut melanggar kode etik. Jadi ini contoh nyata bagaimana pelanggaran kode etik jurnalistik ini ditangani dengan mekanisme etik dan juga bukan pidana. Kemudian untuk soal kedua, tentang tayangan tidak medik. Saya mengambil contoh teguran resmi KPI terhadap 3 program infotainment pada tanggal 15 Desember 2020. 3 program tersebut adalah yang pertama ada Hot Issue Pagi oleh Indosiar, kemudian ada Kopi Viral dari Trans TV, dan juga Insert Pagi dari Trans TV. Dalam rilis resminya, KPI menilai bahwa tayangan-tayangan ini terlalu menonjolkan konflik rumah tangga, kemudian ada perselisihan pribadi, dan juga gosip-gosip selebriti yang sensasional, tanpa ada nilai edukatif sama sekali. Bahkan beberapa segmennya itu mengulang-ulang keributan atau rekaman konflik yang sensitif. Kemudian KPI menilai ini itu melanggar P3 SPS, terutama karena program ini tidak melindungi anak dan remaja dari konten yang tidak layak. Kemudian juga mereka mengeksploitasi kehidupan pribadi orang dan tidak memberi manfaat atau nilai edukatif kepada publik. Kasus ini sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, khususnya pasal 36 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa isi siaran itu wajib menjaga moral dan budaya, serta memberikan manfaat bagi publik. Kemudian KPI memberikan teguran tertulis dan meminta program-program tersebut untuk memperbaiki kontennya. Jadi ini contoh nyata bagaimana KPI menggunakan kewenangannya untuk menjaga kualitas tayangan di televisi agar tidak hanya mengejar sensasi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Kemudian kita masuk ke soal ketiga, yaitu tentang pelanggaran hak cipta. Saya mengangkat fenomena pembajakan film Indonesia yang sangat sering terjadi. Salah satu contohnya itu adalah ketika film-film populer, termasuk film agak lain, yang dirilis pada tahun 2024, di mana mulai banyak beredar versi bajakannya saat penayangan film tersebut. Potongan film ini banyak diunggah di TikTok tanpa izin, dan juga bahkan beberapa platform ilegal seperti Telegram serta situs streaming bajakan itu menyebarkan versi full movie-nya, yang dimana ini merupakan melanggar UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, terutama pasal 9 ayat 1 di mana berisikan hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak dan mendistribusikan karyanya. Kemudian ada pasal 113 ayat 2 dan 3 yang berisikan penyebaran atau penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin dapat dipidana 2-4 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Kasus pembajakan seperti ini itu sangat merugikan ekosistem industri film Indonesia karena pendapatan pencipta itu menjadi berkurang dan hak moral mereka itu dilanggar. Jadi pembajakan digital itu bukan cuma masalah etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang punya konsekuensi pidana.
Kemudian soal terakhir, yaitu soal keempat, saya membahas ke kasus hoaks terkait ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo yang terjadi pada 29 September silam. Setelah musalah pesantren ini runtuh, banyak akun media sosial menyebarkan informasi palsu, seperti tuduhan bahwa penyebabnya itu bom, jumlah korban yang dilebihkan, dan juga klaim bahwa bangunan itu sengaja diruntuhkan untuk mencari bantuan. Hoaks-hoaks ini itu menyebabkan kepanikan keluarga santri dan juga keresahan publik. Polisi kemudian menindak beberapa akun penyebar hoaks menggunakan UU ITE, yaitu yang pertama ada pasal 28 ayat 1 yang berisikan larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Kemudian ada pasal 45A ayat 1 yang dimana terdapat isinya ancaman pidana 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana UU ITE itu digunakan untuk mengendalikan penyebaran informasi palsu di dunia digital supaya tidak menimbulkan kerusuhan dan kecemasan publik yang lebih luas. Nah, jadi itu 4 contoh kasus nyata yang masing-masing saya ambil berkaitan dengan kode etik jurnalistik, UU penyiaran, UU hak cipta, dan juga dengan UU ITE. Semoga penjelasan dari saya ini membantu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana regulasi media itu bekerja di Indonesia. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.